para Habib ini juga bukan Nabi dan Rasul. Betul. Yang dimaksud dijamin selalu lempeng gitu kan. Iya. Selalu ada sisi kekeliruannya. Jadi kita jangan taklid buta Iya, gitu bagus. kan. Sehingga kita pada saat nanti ada yang mengkoreksi, kita menjadi anti tesis, antipati, yang akhirnya kita statement itu menggunakan jurus mabuk. Perbedaan itu menjadikan kita untuk berusaha belajar dan menjelaskan apa yang jadi pemahaman kita. Dengan adanya proyek Nasab ini, seolah-olah masyarakat teredukasi dengan istilah DNA. Oke. Tahu DNA gitu. Yang paling fenomenal acara 212, saya hadir juga di Monas. Yes. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, ketemu maning ya karonyong lur. Ya. Setelah sekian jam kita tidak jumpa ya, bukan sekian lama tapi sekian jam. Semoga-moga pada sehat kabeh ya lur. Tenggu Kori ya, moga-moga sehat sampean ya. Tenggu persiapkan fisik, mental, psikologis Anda untuk menerima tantangan dari siapa ya, Wong panjenengan yang nantang Gus Hasan gitu kan, yang insya Allah difasilitasi oleh beliau Ustadz Raden Mas Muhammad Salim Al-Qasimi di Cilacap. Kemarin kami sudah konfirmasi langsung dengan beliau ya, Tenggu, pada Kiai Raden Mas Muhammad Salim. Untuk fasilitas tentunya sudah dipersiapkan dan terus dibenahi. Terus penginapan jangan khawatir. Jadi intinya monggo Tengku Kori yang saat ini panjenengan kan berada bersama dengan barisan para habaib, walaupun toh tidak semua habib itu condong ke jenengan Tenggu ya. Banyak juga habib-habib yang nggak suka sama Anda. Contohnya kemarin kita melihat sebuah postingan pada saat jenengan itu bersama di majelis yang di situ dihadiri oleh Habib Syekh ya. Itu kan banyak ya teman-teman kita yang mengunggah video itu, ternyata jenengan dicuekin gitu kan, kasihan gitu. Oke lur, kita hari ini dalam perjalanan ini di atas bukit ya. Kita perjalanan ada satu teman saudara, ini Muhibin ya. Itu yang pakai topi ini Muhibin ya. Akhir. Ternyata bukan hanya Muhibin, mungkin juga mantan FPI ya. Mu'alaf dari FPI ya. Oke, kita akan ngobrol dalam perjalanan kita ya. Mu'alaf dari FPI apa mu'alaf dari Muhibin. Oke, selamat ayah Venek lur. Anu gelap banget ya, yang orang nganggo lampu ya jen. Ora keren ngono kok. Lah apa adane lah. Anak-anak karena cuaca hujan. Biasanya gelap-gelapan enak. Iya, gelap-gelapan biasanya enak ya. Tapi wajahnya kan kelihatan gantengnya, apalagi sama dengan saya pakai kacamata. Warisan kalau ganteng. Nggak kayak Tengku Kori ya. Iya. Oke, perkenalkan, nama siapa lur? Nama panggil aja Ahi. Oh, Pak Gira Ahi. Oh, Oke, iya. kita baru kenal ya. Iya. Kita bener, ini serius, ini saya jujur apa adanya, kita baru jumpa juga baru kenal. Iya. Ternyata saya dengan jenengan mantan FPI ya. Ya, peternak ikan ya, Pak. Forum front peternak ikan iya. gitu kan. Tapi kalau panjenengan ini
mencermati, melihat, dan juga merasakan situasi hati paling dalam Anda dengan adanya polemik nasab ini yang tidak rampung-rampung ini gimana? Ya, sebelumnya ucapan terima kasih buat sedulur semuanya. Kita bisa satu rahim. Ini waktunya sore, perjalanan dari Indramayu menuju selatan, utara selatan. Nah, terkait dengan polemik ini menarik sekali karena sebelumnya dulu saya sangat tertarik sekali dengan apa, dari cara dakwahnya para habaib kayak gitu kan. Tetapi apa yang menjadi tertariknya karena jargon awalnya itu adalah beliau mengklaim sebagai Duriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, secara kita umatnya tentu akan sangat menghormati keluarganya, gitu. Betul. Seperti itu. Namun tentunya yang namanya keluarga itu ada istilah bibit, bebet, bobot. Nah, bibit, bebet, bobot ini yang menjadi perhatian. Betul. Gitu. Rasulullah itu cara berdakwah, komunikasi dengan ulasnya, asihnya, ulas asih. Tapi bobot pembicaraan yang sering ditampilkan ini saya rasa tidak mencerminkan rasa welas asihnya seperti yang disampaikan bahwa beliau punya garis terhadap datuknya itu. Betul. Seperti itu. Nah, kalau di kita di Jawa ya, biasanya kalau keturunan priyayi itu betul-betul dididik itu santunnya itu kelihatan gitu, Bang. Betul. Nah, dengan tata krama, bahasa kita tata krama itu santunnya gitu kan. Dari situ coba kita menilik sedikit nalar kita gitu. Betul nggak sih gitu kan. Nah, dari beberapa ahli, saya termasuk awam terkait dengan perkara nasab, tetapi mencoba dengan logika saya sendiri, gitu kan. Kalau misalkan ini menjadikan kegaduhan, harusnya segera diakhiri, gitu. Ada itikat, ada usaha untuk mengakhiri gitu. Kalau misalkan dari data-data manuskrip yang punya, yang ada, monggo silakan ditunjukkan. Kemudian dari sisi sains harus tes darah, tes DNA itu lebih ini lagi kan, lebih kuat lagi gitu, betul. Kan? Nah, kalau misalkan tes DNA, konon katanya beberapa dari Habib itu tidak meyakini dengan adanya tes DNA. Nah, kalau misalkan dia tidak meyakini tes DNA, taruhlah satu kondisi beliau atau keluarganya membutuhkan transfusi darah. Diketahui golongan darahnya O, tak kasih golongan B, mau nggak gitu. Nah, kalau nggak berarti sebetulnya meyakini itu. Kenapa? Hal yang lebih detail terkait dengan DNA ini akan mengkonfirmasi kode gen ras seseorang pemilik DNA itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan sudah bisa terkonfirmasi, saya rasa clear gitu. Jadi tidak berkepanjangan seolah ada pembiaran gitu. Tapi kan gini, mohon maaf saya potong. Ya, untuk berbicara tentang masalah gen ataupun dengan DNA ya. Untuk DNA mungkin panjenengan juga pernah menjumpai video ya yang si gembongnya FPI itu loh, ya, gembongnya FPI si Rizik Syihab. Itu yang memang sekarang lagi bikin onar juga. Itu kan sempat ngomong dulu ya di video video itu banyak yang sudah mengupload bahwasanya coba tunjukkan DNA kemana, silsilah kemana, manuskrip kemana, DNA kemana. Namun dengan berjalannya waktu setelah dari pakar-pakar
genetik di Indonesia khususnya yang ikut serta membantu untuk membuktikan dari segi DNA garis keturunan itu ternyata menantunya sendiri menolak bahwa haram gitu kan. Iya. DNA itu haram, tidak bisa untuk mengisbat nasab ya. Iya. Itu bercerita tentang hal itulah. Iya. Tapi gini yang ingin saya tanyakan, pengalaman Anda selama ini sampai seumuran gini ya, mungkin umuran panjenengan sudah 50. 17. Ah, dah. Malah ini 70 tahun ini. Sebelah. Udah punya cucu 50. Jadi udah bisa bikin ini apa ya? Pohon nasab gitu Iya. kan. Sudah sampai ke cacak, cicit, cucut gitu. Iya kan kalau dari seberang sana kan bisa mengkudeta istri orang. Pengalaman Anda dengan Habib pernah apa enggak? Ada pengalaman sedikit dengan Habib? Belum. Belum. Nah, kalau bersinggungan secara langsung belum. Tapi kalau dari kegiatan, Ya, maksudnya pernah, kegiatan gitu. yang Contoh mungkin misalkan, secara dulu yang paling fenomenal acara 212 saya hadir juga di Wih, Monas. yes. Itu. Jadi cuma nggak jalan dari Ciamis, saya dari Pancoran ke Monas gitu. Berarti ikut kegiatan di dalamnya. Ikut. Apa gitu. yang panjenengan lihat kegiatan di dalamnya? Dari satu sisi positifnya, Positifnya? ada positifnya. Positifnya itu orang kita itu di Indonesia khususnya itu masih punya modal keimanan. Pada saat diketuk keimanannya, pintu keimanannya itu akan terpanggil. Seperti halnya ruhul jihad yang didengungkan, kumandangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu kan, dengan jargon apa Resolusi jihad. resolusi jihad sampai detik ini kan belum dicabut masih. Iya, betul. Itu dengan petikan takbir itu bisa mengalahkan meriamnya Belanda. Gitu. Nah saat ini pada saat isunya itu terkait dengan Al-Quran waktu itu gitu kan, itu hadir gitu kan. Nah yang menarik juga pada saat itu adalah yang dibelanya sesuatu yang hak, itu bukan hanya orang Muslim pada saat itu, yang non Muslim pun banyak. Saya kebetulan tidak bawa sajadah waktu itu. Itu yang bagi-bagian sajadah itu saudara-saudara dari Non-Muslim. dari Salibi, orang-orang non Muslim, itu dari Nasrani, gitu. Itu dari sisi positif. Nah, yang lainnya seninya itu kan terkait dengan polemik, gitu kan? Dengan kekuatan massa yang begitu besar seperti itu bisa menggerakkan pembangunan baik itu secara spiritual, mental, kemudian secara fisik kedepannya itu luar biasa. Nah, harusnya dengan kegaduhan ini bisa lebih kooperatif, bisa lebih bijaksana lagi gitu kan. Kenapa nggak yuk monggo diselesaikan. Nah, saya malah saat ini mencoba untuk melihat apa betul gitu kan. Yang satu secara ilmiah ini masuk akal, tetapi ada juga dengan statement mereka itu uji ilmiah ini wah Gangguan teknis guys. secara ilmiah ini dia tidak menerima gitu. Harusnya ini nggak jadi malah jadi apa demam gitu kan. Nah ini menjadi konsumsi publik yang malah nggak apik gitu kan. Oke, untuk yang selanjutnya gini Mas, yang ingin saya tanyakan ya, waktu dulu ya sebelum munculnya polemik ini, waktu jenengan mungkin ikut hadir di acara 212 ya. Iya. Itu pada saat itu dalam hati kecil Anda, di bawah alam sadar Anda, ada nggak meyakini bahwa
para Habib ini adalah min dzurriyyati Rasul ataupun keturunan dari Kanjeng Ya. Nabi. Ya, ya, Oke. ya. Tapi itu di sekarang Saat itu. pada waktu itu ya. Tapi jenengan mengikuti dari tahun berapa adanya polemik nasab ini? Apa dari awal-awal ada polemik enggak. apa enggak? Saya mungkin setahun lah, setahun Baru terakhir 1 ini, tahun ya. tahun ini. Tapi tanggapan Anda pada awal-awal jenengan mengetahui ada ternyata polemik para nasabnya para Habib ini menjadi perbincangan yang begitu fenomenal. Ya. Dalam hati Anda gimana? Saya secara pribadi ini saya tidak anti terhadap satu perbedaan. Perbedaan itu menjadikan kita untuk berusaha belajar dan menjelaskan apa yang jadi pemahaman kita. Oke. Kalau tidak ada perbedaan, ya bagaimana kita mau belajar lebih detail lagi gitu. Itu lebih monoton itu kan. Ajeg-ajeg aja lah. Sekarang dengan adanya proyek nasab ini seolah-olah masyarakat teredukasi dengan istilah DNA. Oke. Tahu DNA gitu. Kenapa pentingnya DNA gitu. Sampai pada titik saya sowan dengan Pak Kiai di Cilacap gitu kan. Kenapa nasab ini, DNA ini sangat penting sekali gitu kan. Karena sesungguhnya permasalahan dari mulai zaman Kanjeng Nabi itu masalah nasab gitu. Iya, Kenapa oke. orang kafir Quraisy itu tidak menerima Kanjeng Nabi? Karena bukan dari rasnya mereka. Iya. Gitu kan, bukan dari kalangan Bani Israel gitu, seperti itu. Nah itu akan terus berlanjut. Nah Tapi gini, ini kita meloncat ya, kita meloncat ke masalah yang saat ini lagi ramai banget memang. Sempat kemarin ada aksi ya, aksi yang biasa lah yang dipelopori oleh Gus Keri. Apa? Bukan Gus apa sih? Tengku. Iya. Tengku Keri, Tengku Kori. Bukan, yang ini, yang masalah dengan guru tua. Guru tua. Iya, Habib siapa ya? Salim Al-Jufri ya, yang sedang diusulkan menjadi seorang pahlawan nasional. Tuh ya. Mungkin panjenengan mengikuti apa enggak untuk masalah Enggak, yang itu? saya. Oh, kurang ya. Kurang. Cuman kayak gini, untuk Habib Salim Idrus Al-Jufri ini ya, kenapa beliau itu tetap diperjuangkan untuk diakui sebagai seorang pahlawan di Indonesia, itu karena dari orang-orang Sulawesi, Abnul Khairat, Banatul Khairat ini ya mengatakan bahwa perjuangan beliau itu sangat luar biasa gitu kan. Namun dari semua penelitian yang ada, dari sejarah yang ditinggalkan, ternyata Habib Salim Al-Jufri ini adalah orang yang digembar-gemborkan oleh Habib-Habib saat ini ya. Itu adalah pencetus bendera merah putih. Mungkin panjenengan ingat itu. Ya, dengar. Ya, dengar kan? Itu Habib siapa lah gitu kan. Tapi ternyata kan enggak. Lah, ternyata Habib Salim Idrus Sis gitu ya, Salim Idrus Al-Jufri kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya beliau hanya adalah tokoh masyarakat yang Mengpeteng. yang peteng jatuhnya entah kemana ini ya. Itu hanya ya kita tetap menghargai jasa-jasa para orang-orang yang berjuang di dalam agama. Itu dalam mendirikan pendidikan madrasah Islam ataupun pendidikan agama. Namun ternyata untuk sumbangsih perjuangan untuk kemerdekaan itu dari sisi data ini belum ada yang ditemukan ya. Nah, seandainya apakah menurut panjenengan ya sebagai orang Nusantara, apakah mendukung Habib Salim Idrus Al-Jufri ini menjadi orang yang tercatat di Nusantara sebagai pahlawan nasional? Oke. Pahlawan nasional itu tentunya itu satu penghargaan terhadap sosok atau tokoh yang memang berjasa terhadap perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Nah, tentunya Indonesia ini negara hukum
ada ketentuan-ketentuan bagaimana seorang disematkan mendapatkan gelar pahlawan. Iya. Nah, itu tentunya harus mengacu kepada peraturan yang ada, gitu. Harus mengacu kepada pengaturan yang ada, bukan mengadakan peraturan. Iya, oke. Itu kan, menyesuaikan. Nah, kalau memang itu memenuhi syarat, ya monggo silakan. Tetapi kalau memang tidak memenuhi syarat, ya jangan dipaksakan, gitu kan. Ya karena kan Habib Salim Idrus Al-Jufri ini ternyata itu sudah berapa kali diajukan, ternyata tidak memenuhi syarat, gitu kan, tidak lolos gitulah. Nah, kalau seperti itu berarti kan mengapa gitu tidak memenuhi syarat. Nah, kalau misalkan dari kurun waktu tersebut gitu kan syarat dan ketentuannya tidak memenuhi, masa iya harus diada-adakan lagi? Nah, justru malah jadi pertanyaan, motifnya apa gitu kan? Apakah ini untuk menyematkan nama dari kelompok tertentu, dari klan tertentu, supaya punya jasa sehingga nanti kedepannya merasa punya paling berperan terhadap lahirnya Indonesia gitu, dalam hal ini dari sisi perjuangannya ya. Gitu. Ya justru itu kalau menurut saya gitu ya, karena ya mungkin ya selama 1 tahun ini setelah jenengan mungkin mengikuti sebagian kecil dari adanya polemik nasab ini, banyak sekali seolah-olah memang ada usaha dari klan tertentu yang ingin mempunyai nama besar di Nusantara. Nama besar di Nusantara yang akhirnya dengan berjalannya waktu perjuangan mereka seolah-olah paling berjasa di Nusantara. Nah, ini kan menenggelamkan ya satu sisi, seolah-olah kalau menurut saya ini ya, menurut saya, tapi orang tua kita nggak ada peran waktu itu kan? Gitu, menenggelamkan perjuangan dari leluhur kita di Nusantara. Ini kan bahaya. Nah, ini juga jadi fenomena saat ini juga bukan hanya dari sisi pencatatan nama gitu, tetapi sedang mengukuhkan patok gitu kan, titik dimana sepertinya kalau ada daerah yang memang kemajuannya bagus, nah ini nanti ada juru scan makam ahli rongsen gitu. Di sini langsung ada makam keramat jadi Habib gitu kan. Malah saya pikir ini di mana-mana harus seolah-olah harus ada makam itu di satu daerah itu ada Habibnya, ada gitu. makam Kalau Habibnya maju, gitu kan. Kalau daerah yang maju mesti ada Habibnya. Itu macam BTS ini aja, harus ada tower di sini, gitu kan. Dengan demikian langsung terkoneksi. Oh ini, gitu kan. Makanya kalau misalkan daerah ini maju, karena ada Habib ini dulu, gitu kan. Biasanya. Nah, menurut jenengan ini yang terakhir lah untuk obrolan kita dalam perjalanan menuju ke daerah Padaerang, gitu kan. Maledah ya, yang di situ juga multi komplek dengan para mukibin ya mungkin kalau para mukibin ngomongnya ke yang pro Kiaimat berarti mukimat gitu kan. Ya memang kita betul ya, kita tetap menghormati siapapun, apalagi adalah orang-orang yang punya peran dalam perjuangan agama Islam gitu kan. Namun kami tidak sepakat dengan omongannya para kabib yang mengatakan bahwa para kabib-kabib inilah yang mencetak para kiai-kiai di Nusantara gitu kan. Untuk closing statement jenengan untuk para habib ini ya, untuk para kabib ataupun kepada para mukibin, karena jenengan juga yang dulunya di dalam alam bawah sadar jenengan apabila mendengar kata habib
Orang mengucapkan Habib, orang mengundang Habib, oh berarti mengundang cucu Rasulullah. Ya. Ya. Namun saat ini dengan logika ya, dengan akal sehat, dengan bahwa melalui penelitian Kiai Imad, melalui tes DNA oleh para ahlinya, melalui filologi, melalui catatan-catatan manuskrip dan sejarah ya, ternyata semua itu adalah tidak terkonfirmasi. Sebagai closing statement kepada teman-teman jenengan, kepada saudara-saudara kita semua ya, monggo apa yang ingin Anda sampaikan? Oke, saya rasa kalau misalkan kita menghormati orang yang sepuhkan dari sisi usia, dari sisi keilmuan, dan kalau misalkan para habaib yang memang dia bekerja atau beraktivitas di dakwah dari keilmuan, kita hormati dari sisi keilmuannya, gitu kan. Tentunya para habib ini juga bukan nabi dan rasul yang dimaksud dijamin selalu lempeng, gitu kan. Selalu ada sisi kekeliruannya. Jadi kita jangan taklid buta, gitu kan. Sehingga kita pada saat nanti ada yang mengkoreksi, kita menjadi antitesis, antipati, yang akhirnya kita statement itu menggunakan jurus mabuk, gitu. Yang penting kita sudah cinta Habib segala macam, apapun kayaknya itu seolah itu paling benar. Nah, coba kita sisihkan, kalau misalkan nalar kita ada 100%, 10% saja atau 5% saja nalar kita untuk menelisik apakah betul seperti itu, gitu kan. Dari cara bertutur itu yang menjadi saya tergelitik gitu. Nah, sementara kalau misalkan di kita di para orang tua kita, para kiai kita juga tentu tidak selamanya lurus, juga ada juga, gitu kan. Cuma dari sisi kultur budaya memang itu sudah melekat, karena memang asli orang Nusantara dengan kulturnya itu lebih bisa diterima, gitu kan. Seperti itu, Pak. Gitu. Oke guys, lur, saudara-saudaraku semuanya sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke, demikian obrolan kami. Demikian apa yang beliau sampaikan. Coba sisihkan akal sehat panjenengan bin kibin ya. Ini terkhusus para mukibin ya. Sisihkanlah sedikit saja berapa persen dari akal sehat jenengan untuk menganalisis ya. Menganalisis tentang penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad, sejarah yang tercatat di Nusantara, kedatangan para kabib-kabib ini benarkah mereka adalah keturunan dzurriyyah Rasulullah SAW yang harus disuci-sucikan, yang harus dijunjung-junjung dengan dengan jurus dewa maboknya, seperti yang Kang Afi katakan itu kan. Akhirnya jadi ya sembulah orang itu lah pada mumet cewek-cewek kayak gitu ya. Semoga-moga pada sadar, untuk teman-teman kita yang masih membela si Bahar Semit ya, si tukang provokasi, juga begitu si Anipatos ya, terus juga ada si Rizik Syihab gitu kan, yang saat ini lagi diperkosa untuk buka lagi cat mesumnya ya. Semoga kita diberikan akal yang waras, badan yang sehat, kita selalu diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.